warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oke, apa kabar nih? Mudah-mudahan pada baik semua ya yang ada di rumah ataupun di luar rumah dan dimanapun berada. Nah, hari ini Bu Ma kedatangan sendiri apa diundang ya? Anda Diundang ya, biar lebih keren. Kebetulan saya diundang ke sini. Entah mau ada apa, kenapa saya diundang ke sini? sebetulnya nggak ada apa-apa sih. Iya. Cuman pengen ngundang iseng-iseng aja. Iseng ya? Oke, Iseng tapi bermanfaat kayaknya. Amin ya. Mudah-mudahan ya. Iya, Oke, Bu Septi masih aktif ngajar sampai sekarang alhamdulillah masih. di negeri swasta? Di luar negeri kayaknya. Swasta ya. Nah, Bu Iya. Septi sebetulnya ada maksud sih saya ngundang ke sini. Apa ya maksudnya? Maksud- Saya jadi deg-degan begini. Ada maksud terselubung Oh. di balik semua ini. Jadi selama ini Anda baik itu hanya ada niatan yang dibalik ini ada sesuatu gitu. Ada sesuatu yang terselubung Oh, sebetulnya. Jadi saya ngundang Anda ke sini Sudah- ada niat-niat tertentu. Ya, sudah kuduga sih. Oke. Pasti. Terima kasih sudah menduga-duga dan dugaan Anda tidak salah. Juga. Bu Septi itu pertama kali ngajar itu di mana sih? Daerah mana? Atau masih ingat gak sekolahnya sekolah apa? Apa ya? Kok saya jadi lupa ini? Ya ampun, kok jadi lupa? Udah di mana? Ya, saya pertama ngajar sebenarnya di satu kota ya, bukan nggak di daerah. Oh iya Jadi iya. pertama kali. Tapi cuman beberapa bulan aja. Ya, cuman setelah saya dapat gaji Oh, curang Anda ya. sebulan. Itu singkat sekali ya, Singkat sekali dan Anda cuman sangat singkat. menunggu gaji terus. Tapi kan dari itu saya keluar untuk mengabdikan diri. Iya. Oh iya Ya. betul. Mengabdikan Kemana tuh? Di mana mengabdinya? Di rumah sendiri? Oh enggak. Di mana? Saya ke suatu daerah bisa dikatakan katanya 3T ya. 3T itu Apa tuh 3T? terdepan, Terus apa lagi? terluar mungkin Terluar ya. ya, terluar, Satu lagi apa tuh? terluar, terdepan, tertinggal. Oh. Iya, itu. Di daerah 3T katanya. Itu Tapi- itu daerah gimana sih? Kok bisa mengajar di sana? Nah, saat itu saya ikut program. Bentar dulu. 3T-nya di daerah mana nih? Oh, Kan daerah- banyak tuh iya. 3T. Pulau Sumatera. Oh, wah, guru Sumatera Pulau ternyata Sumatera ya. Luar biasa sekali Anda. Iya, kenapa dikatakan SM3T itu? Apa tuh? Singkatan dari Sarjana Mengajar Daerah Terluar, depan Terdepan dan tertinggal. Tertinggal. Oh, gitu. Seperti Jadi namanya itu. SM3T. Ya. Tapi mungkin bagi teman-teman lain ya yang tidak atau kurang mengenal SM3T mungkin taunya yang Indonesia Mengajar ya. Nah, iya, Nah, Indonesia Mengajar. Memang hampir sama ya. Ini secara pengetahuan saya ya, Bu ya. Iya. Indonesia Mengajar itu sama, hanya background kependidikannya. Kalau Indonesia Mengajar itu lebih variatif, tidak hanya background dari keguruan. Keguruan ya. Tapi kalau SM3T itu keguruan semua ya? Ya, kalau SM3T itu khusus sarjana keguruan dan sebenarnya Anda juga alumni ya. Kok Anda tidak menceritakan? Jangan bilang-bilang dong. Oh iya, kebongkar dong. Kebongkar dong saya. Bu Septi, lamanya ngajar Bu Septi di sana tuh berapa tahun sih? Selama 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun dan kebetulan saat itu kita angkatan terakhir. Oh Kita gitu. angkatan terakhir SM3T. Iya. Oke, Bu Septi, ketika Bu Septi ngajar di mana tadi teh? Di Sumatera. Di Sumatera. Iya. Tepatnya kecamatan apa sih? Bukan kecamatan kayaknya. Oh apa sih? Apa namanya? Distrik. Iya. Kalau distrik di Papua ya? Bukan distrik, sama kabupaten kayaknya. Nias. Iya, Saya tapi di kan kepulauan. Iya, tapi maksudnya kan ada kecamatannya. Oh iya, ada. Iya, betul ya. Gimana sih? Bu Septi, kemudian di penempatan Bu Septi, kita balik lagi ya. Iya. Di penempatan Bu Septi di Sumatera. Ya, Sumatera. Iya, Sumatera di Di Sumatera. Sumatera itu tuh berapa orang? Nah, ya kan, Ada dari bisa SD. sampai 50? Saya 54. 54 berarti sama juga ya 54. Ya, Anda 54, Ya, saya 54. Itu 54 orang ke daerah saya itu, iya maksudnya daerah sana ke Nias
Selatan Oh, oke di oke. Sumatera Utara. Nih, Bu Septi, mau nanya dong. Pas di sana, Ya, kan pas datang tuh ya, Mm-mm. pas datang ke daerah sana, itu langsung dijemput sama kepala sekolah atau gimana tuh? kita kan diantar kita diantar sampai penempatan pusat ya, penempatan pusat. Nah, kita disambut oleh Bapak Bupati Iya. di sana malam waktu itu nyampenya. Kita di sana, kita ada pembukaan dulu gitu biasa. Kita diantar oleh bagian dari Kemendikbud adalah perwakilannya Iya. dan juga penanggung jawab sama Iya. dari penanggung jawab kami gitu. Dan kami sampai di sana, saya sangat terkaget-kaget Bu Uma. Kenapa tuh? Anda kagetnya seperti apa? Wow, itu. Ternyata perjalanan dari bandara itu ke daerah perkotaan itu, maksudnya Oh, pusat dari pemerintahan, dari bandara dari ke bandara pusat. ke pusatnya itu ternyata lama sekali. Itu berapa lama itu? 4 jam. 4 jam itu. Dan Lumayan ya. iya, dan tidak terlalu banyak rumah. Ya. Hutan? Enggak hutan sih. Cuma kan kalau Nias itu kan laut ya, maksudnya dekat dengan laut. Iya, iya. Pusatnya saya di Nias Selatan itu di Teluk Dalam. Di Teluk Dalam. Nah, itu indah banget Bu Mas, sumpah itu indah banget lautnya. Terus masih asri banget lah. Dan tidak banyak polusi gitu. Mantap. Karena biasanya kita di sini ya berkutat dengan polusi atau apa gitu. Kalau kendaraan di sana tuh dan pabrik-pabrik. Iya, dan di sana tuh memang asri banget lah. Asri banget karena memang masih jauh dari perkotaan ya. Jauh dari ya pokoknya seperti itulah Bu Ma. Akhirnya ke sana disambut oleh Bupati sangat baik sekali, alhamdulillah. Terus kita ada di situ ada kepala sekolah. Oh, sudah. Jadi ada. Kepala sekolahnya sudah menunggu gitu ya. Menunggu kepala sekolah dan juga jajarannya, Bu. Wah, mantap tuh. Mantap sekali. Jadi Bu Septi itu sama teman-teman kayak disambut. Iya, disambut. Jadi penyambutan guru-guru dari Jawa. Nah, gitu, iya, dan memang antusias sekali Bu Ma. Di sana itu antusias sekali, alhamdulillah. Terus saya belum tahu ya. Saya di penempatan di mana? Mau dibawa ke mana gitu ya? Yang saya pikirkan ini kita mau ngapain? Serius, saya jujur bingung mau ngapain. Harusnya nggak bingung ya, tapi saya malah bingung. Tapi mungkin memang shock juga sih. Shock ya, betul. Shock juga sih. Tadinya kan di perkotaan, maksudnya di daerah ya di Bandung ya. Di Bandung, kita di Bandung, kemudian terbang ke satu daerah yang sama sekali belum pernah dikunjungi, kemudian diberikan amanah, diberikan tanggung jawab untuk mengajar di sana. Seperti itu. Jadi agak shock. Terus di sana baru dikasih tahu penempatannya siap. Kita dikasih selembaran. Udah ada tertera nih. Oh, nah saya sama siapa gitu, 2 orang. Ada temen nih satu SD itu. Enak SD. Dong Anda dong. Iya, dengerin dulu. Belum tahu ceritanya. Selesai. Satu SD. Wah. Biarinlah, yang penting ada teman. Gitu kan mikirnya. Ya, terus gimana tuh? Ternyata diubah. Bu Ma itu. Jadi yang tadinya Bu Septi itu berdua ada datanya. Di S1 SD ya, di SD itu ada datanya. Diubah dong. Saat itu juga. Karena itu ada jadi bupatinya, yang jajaran sananya, pemimpin sananya gitu, minta ada satu SD yang jadi percontohan. Diminta siapa nih yang mau mengajukan gitu kan, harus ada 5 orang atau kurang lebih sih ya 5 orang, satu SD yang jadi percontohan untuk program SM3T ini. Jadi gitu. Terus gimana tuh? Kaget dong. Pada mengajukan diri semua. Lalu? Ya, siapa yang mau mengajukan diri gitu. Itu ngacung semua, termasuk saya. Tapi saya tidak terpilih. Ngacung juga Anda ya? Iya, karena kan siapa yang ini bisa berlima untuk jadi SD percontohan. Ngacung dong saya. Pokoknya saya harus ada teman. Tapi akhirnya saya sendirian. Memang karena mungkin berbagi ya. Sama itu. Karena memang teman-teman biasanya atau kebanyakan penempatan itu satu desa
oleh satu orang Nah, biasanya. Dan kalaupun ada yang satu desa itu 2 orang itu wah beruntung banget lah. beruntung sekali. Beruntung sekali. Nah, sekarang Bu Ma itu kan sudah dipasangkan ya 2 orang, 2 orang. 2 orang, Iya. 2 orang awalnya. Kebayang dong yang mengajukan 5 itu berarti meninggalkan. Meninggalkan dan merubah lagi. Iya, betul. Ada Jadi satu merubah. SD misalnya tetap 2 orang. Tetap 2 orang ya. Tapi kan maksudnya harus mengisi SD yang kosong. Iya, Karena memang, ditinggalkan. memang jadi tadinya kan harusnya berdua Iya. tuh ya, berdua. Tetapi karena ada satu sekolah yang harus 5 orang ya, Iya. yang 5 orang, otomatis SD ada beberapa SD yang ditinggalkan atau mengalami kekosongan. Nah, itu Entah ya. itu memang kekosongan itu full benar-benar kosong ataupun Iya. misalkan cuma tinggal 1 orang nih. Nah, itu. Gitu. Jadi harus mau tidak mau ya diubah lagi kan? Dirombak lagi Dirombak untuk lagi aturannya. seperti itu. Iya. Tah, lalu saya perasaannya waktu itu Bu Ma, Kenapa nih? Kok Anda lebay banget? bukan lebay. Takut lah. Oh, takut. Saya- Karena posisinya sendiri Ya, posisi sendiri, kita di daerah, yang tidak dikenal. budaya yang berbeda dengan kita. Iya, iya. Lalu juga kita menjadi minoritas. Toleransinya Tinggi sekali. Toleransinya Alhamdulillah. alhamdulillah tinggi sekali di Sumatera Utara itu ya, di Nia Selatan itu alhamdulillah Iya. sekali, saya bersyukur sekali ya Iya. waktu itu. Dan sekarang juga bersyukur dan sekarang masih berkomunikasi dengan keluarga di sana. iya alhamdulillah banget, karena Bu Uma juga mengalami menjadi kaum minoritas di Nah. sana. Jadi di satu desa itu yang muslimnya itu hanya Bu Uma dan ada satu keluarga pendatang. Ya cuman itu aja. Jadi karena Bu Uma pakai kerudung waktu itu Iya. di sana, ketika keluar rumah aneh, orang-orang itu Betul. aneh gitu, aneh pakai kerudung. Tapi kan kalau misalkan laki-laki ya tidak aneh ya, laki-laki mah kan nggak pakai kerudung. Iya, Kayak betul. gitu. Kaget seperti itu, saya seperti kenapa saya sendiri? Nah, Udah mau nangis, pingin balik lagi tapi nggak bisa. Pingin balik lagi tapi nggak bisa, tapi saya mendapatkan perlakuan. kepala sekolah perempuan yang lain malam itu juga Bu Uma sudah dibawa ke daerahnya. Tapi Ibu Septi belum. Saya disimpan dulu di rumah kepala sekolah yang ada di kota. Kok Anda disimpan kayak Maksudnya? dimasukin ke kulkas? Iya, jadi tidak Nggak langsung. nggak langsung ke sana. Saya kira Bu Uma SD saya di situ. Ternyata bukan. Ternyata bukan di Teluk Dalam. Jadi di mana tuh? Saya di Kecamatan Idanetae. Apa gimana? Idanetae. Idanetae. Saya bawa barang tuh, saya bawa carrier. Mantap banget kan carrier. Bawa carrier. Tapi badan Anda juga mungkin mendukung waktu itu ya? Justru enggak. Oh, Badan waktu saya itu kecil, tidak berlebar seperti ini. Karena kok WFA jadi main kita fisik ya? Maafkan. berkembang secara sempurna. Oh, sempurna Iya. banget ya. Pokoknya waktu itu carrier tinggi banget. Oh, gagah banget Anda Mantap ya. banget. Karena kan ada yang bawa koper, saya mikirnya Ribet gitu ribet. kalau koper. Terus kalau jalan kaki gimana? Kalau masuk hutan gimana mikirnya? Itu udah mikirnya ke sana. Jadi udah Bu Septi udah persiapan nggak bawa koper, soalnya kebayang kalau masuk hutan bawa koper. Nah, gimana? tuh? Akhirnya- Dipikul kayak gitu. akhirnya udahlah saya bawa carrier pokoknya. Saya boleh nebak nggak? Apa? Carrier-nya pasti baru. Kok Anda tahu? Karena saya juga kayak gitu. Iya, betul, segala baru ya waktu itu karena mempersiapkan itu. Iya. Akhir sampai beli sepatu gunung enggak? Enggak kalau kayak gitu. Oh, kayaknya ada 2 jam Perjalanan darat apa Darat. 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 Karena jadi di persimpangan itu ya untuk ke daerahnya itu di jalan utamanya itu sekitar ya 4 jaman lah. 4 jam. Ya 3 jaman lah kalau Nih, nggak salah. biasanya kalau di setiap daerah itu sebutan untuk angkutan umum itu biasanya beda-beda. Nah, tuh. Apa nih? kalau Ada yang saya ingat nggak? naik motor apapun mereknya namanya Honda. Jadi naik Honda, mau itu Iya. Yamaha, mau itu Karisma, Kawasaki, pokoknya namanya naik Honda. Nah, itu namanya Honda ya. Kalau mobil untuk motor. Kalau mobil itu kereta. Wah, hebat sekali Bu Septi naik kereta. Ya. Naik kereta. Naik kereta di sana keren loh angkutan umumnya. Kenapa tuh? Avanza. Wih, mantap. Avanza Jadi mobil bagus. mobil Avanza, mobil-mobil keren itu justru dijadikan angkutan umum. Waktu itu, tapi Nah, Bu Septi, sekarang gimana cara Bu Septi untuk bertahan hidup di sana tuh? ya. Nah, Bu Septi itu
tinggal sendiri kah atau ada orang tua angkat atau bagaimana tuh? Nah, saya ke sana itu kan tadi naik kereta itu yang 4 jam. Naik kereta ya? Enggak, saya naik Honda. Naik Honda bersama Paci. Jadi saya tuh kebayangin naik Honda ada tulisan Hondanya gitu. Naik Honda bersama Paci. Saya datang ke sana udah disambut. Sama apa namanya? Satu desa. Bukan orang-orang sana. Karena kebetulan itu apa namanya, di rumah besar itu ya nenek itu kan berarti ada kakek ya. Kakek itu yang apa namanya, kepala desa dusun. Iya, kepala desa. Oh, jadi yang pemekaran istilahnya itu. Saya beruntung sekali gitu di sana. Jadi Bu Septi ini jadi termasuk keluarga apa ningrat gitu ya? Enggak ya, kalau bicara nggak ada ningrat. Pokoknya jadi keluarga yang terpandang gitu ya, karena memang jabatan yang dimiliki oleh kakek dan juga keluarga yang lain. Keluarga yang belakang rumah itu ya jalan sedikit lah. Itu sungai dan itu sungai yang bersih banget yang digunakan gitu, digunakan masyarakat sana untuk kehidupan ya, mencuci, mandi kayak gitu. Akhirnya saya masih ngebayangin mandinya di sana. Gimana tuh? Tapi di rumah ada kamar mandi di rumah. Jadi gini, kamar mandinya itu, jadi kan rumahnya panggung, Bu Ma. Ya, rumahnya panggung gede itu. Ya, gede. Panggung gede. Jadi kalau mau masak itu kan ke dapur kita kan. Ke dapur itu jalan dulu, maksudnya turun tangga. Ini dapur, pinggirnya itu ini bak. Oh iya, bak. Jadi memang disediakan ada bak. Ada bak, cuma bak aja ya. Ada bak. Jadi untuk menampung air bersih. Nih, Bu Septi kan tapi saya lebih seneng ini Bu, karena mandi di luar. Saya lebih seneng mandi di sungai. Nah, sebentar nih. Aduh, ini kontennya sedikit harus disensor apa enggak? Enggak sih, karena mandinya juga enggak seperti apa gitu. Nah, jadi kayak berenang gitu loh. Bu Septi, saya jadi pengen tahu nih, gimana pengalaman Bu Septi yang entah itu pertama kalinya atau mungkin sudah pernah juga ya mandi di sungai. Apa sih keunikannya mandi di sana? Misalkan kan ada ya sungai ini nggak boleh pakai mandi, sungai ini pakai apa, sungai ini pakai apa, kayak gitu nggak sih? Iya betul, ada. Coba gimana sih, ceritain dong. Jadi gini Bu Ma, kan saya awal penempatan sendiri ya, tapi beberapa bulan kemudian kan ada teman gitu. Nah, saat saya sendiri, kenapa orang-orang sana ya ada anak kecil lah di sana yang anak SD kelas 6 gitu, masih saudara di sana. Mau kemana gitu? Bawa sabun, bawa ember, tapi sabun pakai kan? Pakai. Bawa ember, bawa cucian piring kayak gitu. Oh, ternyata mencucinya di sungai. Ya. Nah, jadi saat mencuci di sungai, saya juga penasaran seperti apa. Jadi Anda ikut diajak pas di sungai itu gimana? Lancar-lancar aja mandinya? Atau ada kendala? Saya memperhatikan dulu kenapa ini orang-orang ya, maksudnya banyak, bukan saya aja, bukan keluarga Maci dan saya juga. Banyakan gitu. Memang banyakan ada ibu-ibu yang apa namanya mencuci. Tapi itu berbeda-beda. Beda-bedanya tempat. Beda-beda tempat. Nah, beda tempat itu apakah karena beda apa? Bukan beda. Jadi khusus buat apa gitu. Iya, saya belum tahu itu, maaf ya. Oh iya. Jadi kenapa di sana mandi, di sini cuci piring, di sini nyuci gitu kan. Nah, terus Anda milih kemana? Nah, yang mandi itu yang paling atasnya dulu kan. Jadi yang harus bersih kan. Oh iya. Tempat mandi yang Bu Septi pilih itu yang mana? Tingkatan paling atas, tengah atau bawah nih? Saya nggak tahu kan. Ada yang kosong sebelah kiri sana. Nyeburlah di situ. Bukan nyebur, kan belum tahu. Jadi saya harus cari tempat di mana ini, gitu kan bingung. Mandi atau gimana? Sebelumnya saya udah dikasih tahu mandinya seperti apa gitu. Di sana harus pakai baju lah ya. Saya pakai kerudung karena gitu. Memang di luar. Di luar. Akhirnya itu sungai kan gede lumayan. Cuma ada batu-batu kayak gitu kan. Terus ada bagian yang kosong, kok nggak ada yang nempatin. Terus ke situ weh. Saya ke situ karena di paling bawah. Mandi lah enak gitu ya. Enggak mandi. Saya cuci tangan. Mau gosok gigi, Uma. Mau gosok gigi. Iya. Mau awalnya cuci muka. Terus mau gini. Merasakan kenikmatannya gitu. Bukan. Ya. Saya dipanggil-panggil sama Maci. Hei. Bentar ada yang kenapa? Saya kan rewas ya. Rewas apa rewas? Saya kaget. Kenapa? Saya dipanggilnya kan waktu itu jangan di situ, kamu jangan di sana, katanya gitu. Kenapa gitu?
Terus mereka ngomong pakai bahasa Nias. Sebelumnya nggak ngerti, tapi ternyata ngerti. Akhirnya dan ternyata apa yang terjadi? Itu tempat untuk pup. Bayangkan sudah dikena muka. Jadi Ibu Septi itu udah cuci muka. Mungkin merasakan kesegarannya. Iya. Terus di tempat alam yang terbuka. Nikmat gitu ya, mau mandi di situ, mau nyuci. Tapi jadi gele, mah untung dan jadi yang paling bawah itu untuk pup. Oke, jadi Anda tadi cuci muka, menikmati suasana adem ayem itu di tempat untuk pup. Luar biasa sekali ya. Gimana sensasinya? Gele lah. Gak ngebayangin, asli serius gak ngebayangin seperti itu gitu. Dan akhirnya ngebayangin aja gimana rasanya gitu. Ya, lumayan shock juga ya. Lumayan shock, untungnya kan nggak sampai gosok gigi di sana gitu. Akhirnya ya udah, saya tunggu yang lain selesai nyuci gitu, ternyata ngantri gitu kan. Udah akhirnya diketawain kan. Dan sama orang-orang sana, dan di sana itu tersebarnya luar biasa. Langsung ya, orang baru datang ke situ terus melakukan hal-hal yang ya katakan konyol gitu ya banget gitu. Dan bener pepatah, malu bertanya, sesat di jalan seperti itu. Dan itu kalau ini saya rasakan sesat di sungai. Sesat di sungai. Di sana itu kan keterbatasan bahasa ya. Bahasa Indonesia ada yang sedikit tahu, ada yang nggak tahu sama sekali gitu. Dan itu jadi tantangan buat kita. Nah terus Bu Uma, salah satu yang saya salut dari sana, mereka mau belajar. Belajarnya maksudnya belajar mau gimana? Belajar bahasa Indonesia, mau bersosialisasi dengan baik. Keren banget, terima kasih keluarga saya di sana. Dan juga rekan-rekan saya, orang-orang yang justru berbeda agama dengan kita, berbeda keyakinan, justru mereka tuh lebih hati-hati betul. Kayak misalkan, ibu jangan ke sana, atau ibu jangan itu, jangan ini, jangan itu. Jadi lebih protek ya, lebih protek kepada kita. Dan mereka itu lebih menjaga loh sama kita. Mungkin gimana kitanya juga ya, ketika kita baik ke orang, kita husnudon sama Allah dan juga ke setiap orang, selalu berprasangka baik, ya Allah menempatkan kita hal-hal yang baik juga didekatkan dengan orang-orang yang baik. Untuk teman-teman yang belum pernah merasakan misalnya di 3T itu, ini menjadi pengalaman yang sangat luar biasa buat saya dan Uma juga pastinya ya. Kita bisa menemukan keluarga baru, pengalaman yang unik gitu, saudara-saudara baru lah. Saudara-saudara. Oke, Bu Septi, terima kasih banyak nih buat waktunya, buat sharing-sharingnya, buat mungkin hanya sedikit ya, berbagi pengalamannya. Tapi ini hanya sebagian kecil saja dari cerita yang Bu Septi sampaikan kepada kita. Karena akan ada episode selanjutnya ya mengenai bagaimana Bu Septi mendesain pembelajaran di sana. Betul. Dengan alat seadanya, dengan teknologi listrik nggak ada ya? Oh ya, di sana listrik nggak ada. Dengan ketidakadaannya listrik, bagaimana Bu Septi mendesain di sana. Jangan sampai ada pengajar-pengajar lain yang berdalih atau beralasan, di saya mah tidak ada laptop, di saya mah tidak ada handphone, di saya mah tidak ada ini itu dan sebagainya. Nah, nanti alasan-alasan itu akan kita hancurkan. Jadi maksudnya supaya para pengajar itu bisa mengkondisikan diri. Karena mampu sih sebenarnya Bu Uma. Betul, karena saya yakin orang-orang yang jadi pengajar justru mereka itu lebih kreatif. Seperti misalkan melihat situasi, wah cocoknya gimana nih. Kalaupun lihat di buku, di buku harus ada benda ini, benda itu. Tapi kan secara kenyataannya kalaupun tidak ada, itu bisa didesain. Betul. Kita yakin, Bu Ma yakin, Bu Septi yakin bahwa pengajar-pengajar di Indonesia itu kreatif dan mau berusaha. Lagi ya. Oke, terima kasih semuanya. Kalau yang teman-teman yang lain masih mau mendengarkan cerita ya, pasti masih ya. Jangan lupa subscribe YouTube Bu Uma dan juga nyalakan Bu Uma loncengnya, bukan bedug. Oh iya, bukan bedug. Agar kalian tidak tertinggal dengan cerita-cerita selanjutnya, insya Allah sangat bermanfaat. Amin untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk Bu Ma, jaga kesehatan. Betul banget. Terima kasih semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.